Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menanggapi risalah atau edaran surat dari Al-Anwar ya. Daripada kerancuan nasab Balawi ini. Dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya akan merespon dari surat edaran yang disampaikan oleh sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar, yang membuat edaran tentang takzim nasab Ba'alawi. Jadi membuat sebuah edaran untuk santri dan alumni, namun edaran ini dipost di media sosial. Takdim Nasab Bani Alawi dari Pondok Pesantren Al-Anwar 1, pimpinan Gus Najih kalau tidak salah, bahwa berdasar pada penelitian mendalam oleh Lajnah Tarbiyah wa Taskif Pondok Pesantren Al-Anwar, dihimbau dengan sangat bagi seluruh santri, alumni maupun muhibbin untuk tidak turut serta dalam upaya menyebarkan keraguan-keraguan akan kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut setidaknya pada 6 alasan utama. Jadi ada 6 alasan utama yang dikemukakan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar dalam bagaimana harus mengakui daripada kesahihan nasab Ba'alawi, dan inilah yang akan saya coba untuk menjawabnya. Yang pertama, alasan beliau, alasan daripada edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar ini, bahwa tidak ada ulama yang mensyaratkan kitab sezaman. Memang di dalam berbagai macam kesempatan saya sangat jarang sekali mengambil kaul ulama di dalam bagaimana adanya pensyaratan kitab sezaman oleh para ulama-ulama. Kenapa? Karena pensyaratan itu adalah sesuatu yang sangat mutlak, badihi. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak usah ada ucapan ulama pun, sebuah syahid daripada kitab sezaman akan adanya tokoh di zaman tertentu itu adalah merupakan sebuah keharusan. Tetapi baiklah, saya akan berikan sebuah ucapan dari ulama tentang bagaimana para ulama mensyaratkan kitab sezaman bagi sebuah nasab atau bagi sebuah tokoh dalam sejarah. Seperti dalam kitab Risalah fi Ilmil Ansab dikatakan bagaimana Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mensyaratkan adanya kitab sezaman bagi sebuah nasab. At-tariqu sani kutubun nasabin al-abdalil ulama'i siqatil muhaqqiqin al-asbatil lati lam talhaqha aydil huwatil abithina wa du'afa'il matrukina wal wadda'il kadhibina la siyama in kanat masyuratan muntashiratan. Amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tasabbutu minal khututi wa muqabalatun nusakhil makhtutati. وَمَتَى عُرِفَ خَطُّ النَّسَابَةِ الْمُحَقِّقِ الثِّقَةِ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ وَيَكُونُ مُسْتَنَدًا شَرْعِيًّا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ وَكَذَا الْعَمَلُ بِالْوِجَادَاتِ. Ini ada dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 105, bahwa di antara metodologi bagaimana kita menetapkan nasab adalah dengan adanya kitab-kitab para ahli nasab yang utama. Ada di setiap masa dari ulama-ulama yang terpercaya, yang ahli tahqiq. Yang ahli tahqiq itu bukan ulama yang mengambil sebuah nasab dari sebuah pengakuan lalu dicatat, tetapi muhaqqiqin itu adalah man asbatad dalila bid-dalil. Orang yang apabila mendapatkan sebuah nasab, dia tidak akan menuliskannya kecuali setelah diperiksa nasab itu menurut ilmu nasab, ilmu yang dia peroleh dari kitab-kitab nasab tentang benar atau tidaknya sebuah nasab.
yang kitab-kitab itu tidak dijamah oleh tangan-tangan para orang yang berhawa nafsu, yang bermain-main terhadap nasab, yang lemah, yang ditinggalkan, yang para pemalsu, yang para pendusta. Ini syarat daripada kitab yang harus dijadikan rujukan di dalam setiap masa untuk kesahihan nasab adalah kitab-kitab yang belum dijamah oleh tangan-tangan orang-orang yang punya hawa nafsu, orang-orang yang punya keinginan memalsu dan pendusta. La siyama in kanat masyuratan muntasiratan, apalagi kitab itu yang sudah masyhur dan sudah tersebar, kitab yang mu'tamadah, kitab yang mu'tabarah dalam istilah Nahdlatul Ulama. Amma in kanat makhtutatan, kalaulah kitab itu masih berupa manuskrip, fayajibut tasabbutu minal khututi, maka wajib diadakan pendeteksian, pemeriksaan validitas daripada manuskrip itu, apakah ia orisinil, apakah dia ini manuskrip palsu. Dengan cara apa? Dengan cara muqabalatun nusahil makhtutah, dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Manuskrip kitab As-Suluk misalnya ditulis oleh seorang penusah, kemudian ditulis lagi oleh seorang nasah, ditulis lagi oleh seorang nasah yang lain, kemudian dibandingkan mana yang kira-kira ini mu'tamadah, mana yang kira-kira sudah ada interpolasi, mana yang kira-kira sudah ada pemalsuan di sana. Wa mata urifa khattun nasabah, dan ketika sudah ada sebuah tulisan ahli nasab al-muhaqqiq yang dia itu ahli tahqiq dalam sebuah kitab, yang dia bisa dipercaya kitabnya itu, fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang telah ditahqiq, yang dikarang nasabnya sebuah kabilah ini adalah nyambung pada Rasulullah, dikarenakan 1, 2, 3, 4 disebutkan alasannya, baru kita ikuti. Sedangkan Ibnu Hajar tidak menyebutkan alasan-alasan itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab At-Taqrir wa Tahbir. Ini dalam kitab usul fikih. Kemudian ini masih ada waktu beberapa menit. Meyakini tidak disebut bukan berarti menafikan. Ini alasan dari PP Al-Anwar. Dengan dalil adamu dzikri la yadullu adama wuqu'i, bahwa tidak disebut tidak menunjukkan tidak ada. Kita jawab dengan dalil lagi, wujudul madluli mustalzimun liwujudid dalil, wa qad ulima adamud dalil fayaqa'ul ilmu bi'adamil madlul. Adanya madlul ini cangkir, liwujud mustalzimun itu menetapkan atau berkonsekuensi dengan adanya dalil. Wa qad ulima adamud dalil, telah diketahui tidak adanya dalil, fayaqa'ul ilmu bi'adamil madlul, maka kita telah meyakini bahwa tidak adanya madlul. Nih, kenapa cangkir ini ada? Karena cangkir ini kelihatan. Lalu di sini kita tarik, cangkir ada di sini enggak? Tidak ada. Ada, sebenarnya ada ini. Cuma tidak kelihatan. Tidak bisa, bos. Tidak bisa. Waqad ulima adamud dalil, telah diketahui bahwa tidak kelihatan itu adanya cangkir. Tidak kelihatannya cangkir menunjukkan bahwa cangkir itu tidak ada di sini. Adanya nama Muhammad bin Ahmad bin Isa menunjukkan bahwa Muhammad ini betul anaknya Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah, ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab yang mengatakan pada abad kelima bahwa Muhammad punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Adanya dalil dalam kitab itu menunjukkan Muhammad itu betul-betul anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu ketika Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab itu, Tahdhibul Ansab tidak menyebut, kitab Muntaqilah Thalibiyah tidak menyebut, kitab Al-Majdi tidak menyebut, abad ke-6 Syajarah Mubarakah tidak menyebut, abad ke-7 tidak menyebut, ke-8 tidak menyebut, 9 tidak menyebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa, itu menunjukkan apa?
menunjukkan bahwa dia bukan anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak ditulis? Ya karena bukan anaknya. Karena tidak ada orangnya aja, tidak ada, gimana ditulis? Ada yang mengatakan kiai dari Banten, coba sebutkan abad ke-5 sampai abad ke-9. Ulama siapa yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Tidak ada, kata saya, yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak menolak? Karena memang tidak ada. Bagaimana orangnya tidak ada kok ditolak? Kalau ada misalnya ujuk-ujuk ada orang ngaku datang ke Cinangka, saya anaknya Kiai Yusuf Mubarak. Cek Yusuf manusaha. Enggak ada, enggak inget-inget punya anak dia. Kenapa ditolak sama Abah Yusuf? Karena dia ada dan mengaku. Nah kalau Ubaidillah kenapa enggak ada yang nolak itu selama 5 abad? Karena memang di abad ke-5 sampai 9 orangnya tidak ada. Tidak tercatat dan tidak ada. Makanya tidak ada yang nolak. Yang nolak itu sekarang, karena tahu kitab-kitabnya sekarang ditemukan. Kitab abad ke-5 ada, ke-6 ada, ke-7 ada, ke-8 ada, ke-9 ada. Semua keturunan Ahmad bin Isa dicatat. Yang enggak dicatat cuma Ubaidillah. Menunjukkan apa? Karena Ubaidillah bukan anak Ahmad. Karena ini udah maghrib, pertanyaan-pertanyaannya ini mungkin nanti, ini juga belum selesai. Ini masih banyak sekali dari Ponpes Al Anwar. Ada 6 poin, mungkin dalam kesempatan lain akan saya jawab. Demikian karena sudah maghrib. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pesantrennya dari Al-Mukarram Mbah Maimun, yang kini kalau tidak salah kata Kiai Imad juga Lanwar 1 itu dipimpin oleh Kiai Najih ya, atau akrab dengan sebutan Gus Najih. Dalam video tersebut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu membuat semacam klasifikasi, di mana pada setiap klasifikasi itu ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Kiai Imad. Itu karenanya langsung saja saya sampaikan di sini ya. Apa-apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mohon diperhatikan agar supaya kita tidak hanya saling meledek ya. Biasanya kan netizen begitu. Tapi juga kita mendapatkan ilmu pengetahuan, ya silakan. Jika ingin disanggah, ingin dikritisi, ya silakan. Ilmu pengetahuan itu tidak terikat oleh subjek. Dia itu merdeka sebagai ianya sendiri. Ilmu pengetahuan itu sendiri, ia disampaikan oleh siapapun silakan. Tapi itu ada nilai-nilai argumentatif yang kemudian dapat diperhitungkan ya. Jadi begitu ya. Jadi janganlah kita membenci kalau kita tidak punya argumentasi atau kekuatan untuk memberikan komentar. Paling tidak kita jangan mengata-ngata yang tidak elok, yang tidak baik ya. Semuanya saudara, kita harus tetap saling menjaga persaudaraan di antara kita sebagai sesama muslim, saudara sebangsa juga senegara, setanah air ya. Jaga cinta damai di antara kita, terlepas dari perbedaan di antara kita mengenai satu dan lain hal. Tetap kita harus saling mendoakan kebaikan-kebaikan di antara kita. Nah itu dia teman-teman poin-poin penting yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Saya di sini ingin menyampaikan kepada teman-teman sekali lagi untuk saling menjaga persaudaraan di antara kita ya. Hidup cinta damai dengan begitu banyak perbedaan, jangan sampai kemudian itu membuat kita untuk saling gontok-gontokan ya. Jangan sampai seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman dari apa yang beliau sampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.